kasih aja nih, nggak ada yang lain apa gitu. Apa? Selamat tidur, Mas Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di prediksi dan ulasan buku harian seorang istri Selasa 11 Mei 2021. Nah sahabat, kesempurnaan dan kebahagiaan Nana adalah hadirnya Dewa Buana di sampingnya. Karena dengan adanya Dewa Buana, semua masalah yang selalu hadir di kehidupan Nana akan selesai. Seperti Bu Farah dan si antagonis Alia, Dewa Buana pun tidak mau jauh dari Nana. Bahkan untuk saat ini Nana diprioritaskan untuk terdepan karena Dewa Buana ingin membuktikan bahwa Nana tidaklah yang seburuk Mamah Farah bayangkan. Dewa Buana sendiri merasa bangga telah memiliki istri yang setia, jujur dan berhati mulia dan pandai mengurus rumah tangga. Maka dari itu, Dewa akan merasa sakit bila Nana ada yang menyakiti, sekalipun ibu kandungnya sendiri. Nah, sahabat, semoga cinta Dewa Buana terhadap Nana takkan terpisahkan, walaupun badai sekalipun yang berusaha merobohkan cinta mereka. Dan yang paling Mimin yakin terhadap hubungan mereka berdua yaitu akan ada keajaiban atas hamilnya Nana, karena Tuhan selalu memberikan kekuatan atas orang-orang yang selalu tertindas. Bisa kita lihat di beberapa episode sebelumnya, Nana dan Dewa sudah tak lagi canggung dalam kedekatannya dan berhubungan suami istri ya sahabat. Dari situlah Mimin yakin betul bahwa Dewa Junior pasti dan akan segera on the way. Tinggal kita sabar menanti atau tidaknya. Karena dalam perjalanan cinta Dewa dan Nana penuh dengan perjuangan dan cobaan. Dan untuk Bu Farah sendiri, Mimin sudah tak bisa berkata apa-apa lagi bila melihat dari kejahatannya. Sungguh benar-benar tak bisa dimengerti. Keegoisannya seolah-olah menutupi mata hatinya sendiri bila berkaca pada dirinya. Bu Farah menganggap dirinya lah yang paling benar atas segalanya di rumah tersebut. Padahal di balik semua itu, Bu Farah sungguh tak pantas menyandang sebagai nyonya besar di rumah tersebut karena harta yang ia miliki ini adalah milik Nek Ratu. Dan sampai detik ini pun, Bu Farah masih saja berniat untuk memisahkan Nana dan Dewa Buana. Menurut Mimin, Bu Farah bukanlah contoh mertua yang baik dan lebih pantasnya dia diusir dari rumah Nek Ratu tersebut agar dia merasakan sakitnya menjadi gembel. Dan untuk peran si antagonis Alia, carilah sampai ketemu atas masa lalu Nana, karena walaupun kau menemukannya, Dewa Buana tidak akan pernah mengenang masa lalu tersebut. Karena Dewa pernah bercerita kepada Nana, dia takkan pernah akan mempersalahkan hal tersebut, karena manusia mempunyai masa lalu hanya akan membuat kita menjadi terpuruk. Bahkan yang pernah kita dengar, Dewa pun pernah berkata pada Nana, masa lalunya lebih parah sebelum mengenal Nana, di mana pernikahan yang tak pernah diinginkan sebelumnya, Dewa malah memilih Alia dan selalu bersama Alia tempo dulu. Nah, jadi menurut Mimin perjuangan Bu Farah dan Alia hanya akan terbuang sia-sia untuk memisahkan cinta mereka berdua. Di mana di adegan sebelumnya, Dewa Buana mencoba merayu Nana yang sedang memasak buat acara syukuran atas kebebasannya. Namun adegan tersebut Dewa tidak mengetahui bahwa ada yang telah membantunya, yaitu Bu Ani. Dewa terlihat sedikit malu, lalu Dewa pun mencoba membantu istrinya membuat kue. Dan keromantisan Dewa pun semakin terlihat ketika dia sedang ngebucin dan mereka berdua terlihat sangat bahagia. Bu Ani yang menyaksikan adegan tersebut hanya tersenyum karena merasa ikut bahagia melihat mereka berdua. Di adegan selanjutnya, di kantor terlihat Alia yang melihat Roni. Dia berusaha mencari tahu tentang masa lalunya. Kemudian Alia berniat mengajak Roni bicara di luar karena menurutnya banyak mata dan telinga yang memperhatikan mereka
karena ini di kantor. Lalu Alia mengajak Roni untuk pergi keluar, namun Roni menolak ajakan dari si antagonis Alia dan berlalu pergi. Di adegan selanjutnya, Clara yang teringat dengan Pasha yang berjanji bahwa akan membawa penabrak saudara kembarnya berniat menghubunginya untuk menagih janjinya pada Pasha. Dan di adegan selanjutnya, Lula yang berdoa semoga tidak terjadi keributan dengan Mamah Parah karena Lula tidak mau mengacaukan suasana. Lalu sesampainya anak-anak panti di rumah Dewa, mereka semua disambut oleh Pasha, yang kemudian anak-anak itu menyebut bahwa Pasha dan Lula itu berjodoh. Tiba-tiba Clara menelpon Pasha untuk menanyakan perihal janjinya. Kemudian Clara mencoba menekan Pasha dengan memberikan Pasha tempo. Namun Pasha tidak suka jikalau Clara menekannya. Di adegan selanjutnya, terlihat Mama Parah yang kaget mendengar suara anak-anak, terlihat marah ketika melihat banyak anak kecil di rumahnya. Namun dia pura-pura untuk bersikap baik pada anak-anak tersebut. Kemudian Dewa dan Nana mengikutinya dari belakang dan berniat memberikan pengertian pada Mama Parah. Alia yang datang ke rumah keluarga Buana sembunyi karena dia melihat Salsa. Dia tidak mau kehadirannya mengacaukan suasana dan akhirnya dia pun sembunyi. Pasha yang melihat hal tersebut kesal pada Alia karena merasa Alia tidak pernah peduli lagi pada Salsa. Di adegan selanjutnya, Mama Parah yang marah karena melihat Lula. Kemudian Dewa datang dan minta izin karena Lula berada di tempat ini karena Dewa memintanya. Lalu Mama Parah berpikir bahwa tidak mungkin dirinya berbuat yang memancing keributan di tengah orang ramai seperti ini. Di adegan selanjutnya, Roni yang sedang berbincang-bincang dengan Lipia istrinya tentang beberapa banyak dirinya ingin mempunyai anak. Namun si Roni selalu punya pikiran busuk. Kemudian Lipia yang melihat Salsa berada di pinggir kolam, Lipia ketakutan dan berniat menghindarinya. Namun mereka berdua malah tercebur ke kolam renang hingga membuat semua anak-anak tersebut berteriak minta tolong. Pasha yang merasa mendengar sesuatu langsung menolong Lipia, yang kemudian menolong Roni yang juga tidak bisa berenang. Dan setelah itu mereka pun selamat. Salsa datang menghampiri mereka, yang membuat Roni dan Lipia ketakutan. Namun sepertinya Salsa tidak mengingat siapa sebenarnya mereka dan akhirnya membuat mereka berdua sedikit lega. Sedangkan Pasha merasa heran mengapa sepertinya Lipia dan Roni sangat ketakutan melihat Salsa. Di adegan selanjutnya, keromantisan Dewa dan Nana masih terlihat ketika Dewa dan Nana masih berada di dapur. Di adegan selanjutnya, keromantisan Dewa dan Nana masih terlihat ketika Dewa dan Nana masih berada di dapur. Kemudian Nana pamit untuk ganti baju dan segera mengikuti acara tausiahnya. Kemudian acara tausiah itu dimulai dan seluruh anggota keluarga Buana mengikutinya secara hikmah. Nah sahabat, itulah sedikit prediksi dan ulasan sinetron buku harian seorang istri Selasa 11 Mei 2021. Namun seperti biasa sebelum Mimin pamit dan undur diri, buat kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tinggalkan jejak kalian dengan cara tekan tombol like, comment, and subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.